gak suka juga sama kamera iPhone 15, kayak gak terbiasa gitu kan. Gue masih tetap pakai yang 13. Terus lama kelamaan gue malah sekarang lebih suka karena lebih jernih gitu. Jadi kayaknya emang karena belum terbiasa aja deh. Minat ganti 17 mau banget, tadinya tuh mau ganti 17, tapi tar aja lah, gue masih males. Kenapa gak pernah buat nails? Soalnya kalau gue pakai tuh cepet copot karena gue suka gigitin. Jadi kadang nanti kalau misalkan gue udah mahal-mahal pakai kuku gitu, rada sayang aja sih kalau misalkan di gue. Soalnya pasti nggak bakal bertahan lebih dari seminggu di tangan gue. Bukan karena nail artnya jelek ya, bagus, tapi guanya tuh risihan gitu loh. Gue risihan banget, sumpah hujan deres. Digigit, iya gue gigit-gigitin. Jadi gue copot-copotin gitu kuku palsunya. Pasti. Palingan kayak semingguan gitu gue udah nggak betah, gue udah risih gitu, pengen gue copotin aja rasanya. Jadi udah akhirnya ntar gue copotin semua. Yang lagi collab, gue takut deh. Kenceng kan? Pikiran. Scrunchies kamu pada kemana? Ada di sini. Enggak lebaran. Udah kemarin. Kalian enggak? Hari ini tuh masih pada ini gak sih? Kan gue kan keluarganya cuma itu satu doang. Jadi lebarannya cuma kemarin doang. Enggak pindah-pindah. Jaket jembut. Ini nanti gue bakal ada video unboxingnya Dazzle Me sama Barbie. Dazzle Me X Barbie. Jujur setting spraynya bagus. Setting spraynya gue lumayan suka sih, tapi ini bener-bener matte banget. Jadi kalau kalian itu kulitnya kering, tipe kulit kalian tuh dry skin, jangan pakai ini. Karena ini buat oil control juga sih. Kalau gue kan berminyak ya, jadi ini tuh bener-bener yang ngesetnya tuh matte-nya tuh gila banget sih. Matte-nya tuh bisa seharian anjir. Kecelup santan, luputnya menyakutan. Udah stop ngomongin itu, jam bau. Stop ngomongin jam bau. Namanya apa? Ini Barbie X Dazzle Me Get a Grip matte setting spray. Jom. Is it raining in your place? It is. Bener-bener yang hujan angin deh kayaknya dari tadi. Iya Dazzle Me. Nggak tidur siang mau sih. Karena udah capek. Spill hair care gue tuh masih pakai Emerald Pink sama sampo dari L'Oreal yang glycolic acid. Gue lagi suka banget pakai itu karena itu bener-bener bikin rambut gue jadi halus banget. Gue juga pakai conditionernya L'Oreal yang glycolic acid. Terus buat hair serumnya masih tetap aja sih gue gonta-ganti. Kayak kalau hair serum tuh gue suka coba-coba aja. Iya, jadi nggak nentu gitu kayak sesuai mood gue. Gue biasanya tuh pakai, kalau nggak Matrix pakai Kerastase, kalau nggak Ellipse. Kayak bener-bener semuanya gue cobain sih. Karena menurut gue hair serum ya sama-sama aja bikin halus gitu. Udah. Apa salah satu masalah rambut kakak? Sama kayak kulit gue, sama berminyak juga. Kayak kemarin gue baru banget
Kerastas treatment kan, ritual gitu di Irwantim. Terus kan dicek gitu ya. Terus dia bilang kayak, ini kamu cepet lepek ya rambutnya. Terus gue bilang iya, makanya gue tuh suka banget pakai dry shampoo kan kadang, karena males juga kalau misalkan harus keramas terus kalau mau keluar. Terus dia bilang iya soalnya scalp kamu itu rada berminyak. Nah ya sebenarnya solusinya itu katanya nggak boleh sering keramas pakai air hangat, kalau bisa tuh pakai air dingin, karena kalau pakai air hangat itu kayak menutup partikel or like whatever rambutnya tuh jadi cepat berminyak. Terus yang kedua tuh ya cari aja hair care yang buat rambut berminyak gitu loh ya. Aku pakai ini premi. Kalian gimana, dapat berapa THR-nya? THR-nya gue dapet sih tahun ini. Tahun-tahun sebelumnya kan ya gue juga tahun ini bagi THR, tapi emang dari tahun sebelumnya tuh gue selalu yang bagiin THR, tapi tahun ini gue dapet satu doang. Cuman lumayan lah buat beli roti bakar. Pakai hair mask apa? Pakai dari Matrix juga. Matrix Biolage gitu. Yang warna kuning itu bagus banget. Kalau rontok pakai apa ya? Kalau rontok kayaknya juga aduh. Sama sih, cari hair care yang emang khusus rambut rontok aja. Sama sering pakai hair oil gitu buat numbuhin rambut lagi. Bagusan Matrix apa Subaki? Aku belum pernah nyobain Subaki sih. Aku dari dulu tuh udah cocok banget sama Matrix. Gila, aku gak pernah ganti-ganti sih jujur. Kalau hair mask itu aku udah cocok banget sama Matrix. Aku udah pakai dari 2020 sampai sekarang. Aku gak nyoba-nyoba yang lain juga. Kayak waktu itu pernah nyobain Pantene juga oke. Tapi biasanya kalau Pantene itu aku bawa buat traveling, karena lebih kecil gitu kan hair masknya, kayak segini. Itu juga bagus menurut aku. Yang baru, hair mask mereka yang terbaru itu ya aku biasanya bawa buat traveling, karena kan gak mungkin, soalnya yang Matrix itu packagingnya gede banget, bener-bener bulat gede gitu, dan berat juga kan, jadi rada gak mungkin aku bawa kemana-mana. Biar cepet panjang pakai apa? Pakai ini aja, hair oilnya Lush Boss yang rosemary. Ini punya aku udah segini, terus ada rambutnya. Matrix dipakai sampai kulit kepala. Iya kan, kalau hair mask iya didiemin sebelum mandi. Sesudah deng. Justru iya setelah keramas, sorry. Lupa. Abis itu dibilas lagi. Tapi kadang juga tuh aku pakai hair mask sebagai conditioner juga sih. Atau enggak aku campur. Jadi hair mask, abis itu aku campur conditioner, abis itu aku giniin terus pakai. Itu jadi lebih halus lagi, bener-bener halus banget. Matrix bikin lepek. Di aku sih enggak. Aku pakai warna kuning, di aku sih enggak. Matrix Biolage ya, beda sama Matrix yang baru ini. Biolage gitu loh. Ternyata tuh ada 2 sekarang. Dulu tuh Matrix cuma 1 doang. Sekarang tuh ada yang Matrix hijau ini kan. Ini juga bagus sih. Tapi aku tuh pakainya yang Biolage. Enggak, aku gak sulam bibir. Tadi dulu. Lash Boss sama ngamput tuh aku ngerasa lepek mulu ya. Jadi gini ya, aku tuh kalau pakai Lash Boss itu tuh sebelum keramas. Jadi aku taruhnya di kulit kepala nih, terus dipijit-pijit lah intinya. Aku diemin 30 sampai sejam. Terus aku keramas. Gitu. Jadi tuh aku nggak tahu ya cara pemakaian serum hair oil Lash Boss itu seperti apa. Cuman aku selalu pakainya seperti itu, karena kalau misalkan dipakainya setelah keramas, apalagi kalau rambut udah kering, itu pasti lepek. Karena I don't think it's meant to be to use. I don't think you're supposed to use it like that. You know, kalau hair oil, kalau hair serum itu baru setelah keramas. Gitu.
hair oil tuh biasanya emang dipakai sebelum sih, kebanyakan ya. Correct me if I'm wrong, tapi aku tuh kalau hair oil tuh selalu pakai sebelum keramas. Aku diemin sejam lah biasanya. Cepol aja sejam, baru nanti keramas. Gitu. Karena hair oil tuh kalau dipakai setelah keramas malah emang lepek, bener. Kau ketemu kamu di Botas Bogor. Kapan? Gue habis dari Bogor, anjay. Tapi pas gue kemarin nggak ke Bogor. Kemarin nggak ke Botani Square. Ke Botani Square-nya minggu lalu, 2 minggu yang lalu, sama teman-teman. Berapa kali seminggu keramasnya? Berapa ya? 3 kali, 4 kali. Kalau misalkan lagi rajin banget, gue bisa yang keramas setiap hari, sumpah. Kalau gue lagi liburan tuh, kayak lagi liburan, entah kenapa ya, tapi gue kalau misalkan lagi traveling gitu, lagi staycation, liburan ke luar negeri, nginep di rumah orang aja, itu gue bisa yang setiap hari keramas, karena gue tuh risih. Nggak tahu kenapa, walaupun misalkan di rumah doang atau di hotel doang, tapi gue tetap pasti setiap hari tuh keramas. Cuman kalau di rumah doang, gue tuh bisa yang kayak seminggu tuh 3 kali doang keramasnya, karena males. Dan gue ngerasa kayak ya udah, gue kan gak kemana-mana juga, gue di rumah doang. Dan itu sebenarnya salah ya, karena walaupun di rumah juga tetap kotor, karena kan keringetan dan segala macem. Mukanya strawberry banget, oh my god, makasih. That's actually a compliment. Li tirusan gak sih? Gak tahu, but gue emang lagi semingguan ini tuh lagi diare. Itu TMI gak sih? Tapi gue lagi diare beneran. Jadi kayak gue bener-bener dari minggu lalu itu sehari pup 4 kali, bisa 5 kali. Tapi udah minum obat. Cuman kayaknya obatnya juga gak begitu ngaruh, karena gue tetep diare. Jadi mungkin itu yang bikin gue kelihatan tirusan, karena ya udah dikeluarin terus. Lu makan apaan itu gue juga nggak tahu, sumpah gue beneran nggak tahu apa yang bikin gue diare ya. Tapi ya udahlah. Gue kira pop 3 kali sehari normal tiap hari. Iya mungkin normal sih kak, cuman kalau aku tuh bener-bener yang gimana ya, setiap abis makan gitu atau bangun tidur deh, bangun tidur tuh biasanya karena mules, kayak udah gak ketahan gitu. Udah jangan ngomongin pup. L'Oreal yang warna pink, iya bener. Muka kamu boleh role player, boleh. Tapi gue masih minum kopi. Rekomendasi jajan Blok M. Aku sumpah gue jarang banget ke Blok M, jujur. Tapi waktu itu sempat pengen ke sana, cuman nggak bisa karena ada kerjaan. Padahal udah janjian temen gue udah di sana, terus dia bete banget. Maaf ya. Padahal gue yang ngajakin, anjir. Tapi ada kerjaan mendadak, jadi kayak ya udah. Aduh. Please jangan dong. Bentar ya. Bentar ya, Fe. You know what, I'm scared. Kalau misalkan lagi live gini tuh kayak I'm scared that I will flash you guys. Rambut gue rusak karena bleaching, pakai apa ya? Aduh, jujur aku beneran gak tahu ya kak, karena aku tuh nggak, iya pernah bleaching tapi cuma sekali doang. Abis itu setelah itu aku langsung balik lagi ngecat ke warna gelap karena aku nggak kuat. Kayaknya kalau kamu mau nanya itu better nanya ke Kak Bella sih, karena dia sering ngecat rambut dan rambutnya tetap sehat gitu loh. Gue tuh beneran gak bisa, kayaknya rambut gue tuh udah rapuh banget deh, karena mungkin gue sering nyatok kali ya. Jadi sekalinya di bleaching tuh langsung kering banget, bener-bener keringnya tuh sampai
rontok-rontok juga. Jadinya kayak ya kadang kalian suka ada yang nanya gitu, ada niatan mau cat rambut lagi nggak? Mau, asal gak bleaching gitu loh. Jadi dicat biasa aja. Tapi at this point kayaknya gue udah nggak bisa juga deh ngecat rambut, karena kan gue nggak itemin, bener-bener black, cat hitam gitu loh, bukan dark brown. Soalnya waktu itu gue memutuskan ngecat hitam lagi, bukan dark brown, karena emang udah serusak itu. Kalaupun dicat dark brown bakal tetap kelihatan keringnya gitu loh. Jadi orang salonnya tuh bilang ini kayaknya emang harus ditutupin, kayak langsung hitam aja gitu. I mean like, and I also don't mind because I actually like my black hair. I think it suits me. Dari semua warna rambut yang paling cocok di gue tuh menurut gue hitam. Pros and cons pakai eyelash extension, please, mau coba. Okay, coming from someone who uses eyelash extension for like 3 years straight, abis itu sempat berhenti setahun. So akhirnya sekarang sebenarnya ini gue juga nggak bakal biasain ya, tapi gue nggak tahu karena kemungkinan besar gue bakal balik lagi pakai eyelash extension. Prosnya itu sangat menyingkat waktu siap-siap lu, sumpah. Bahkan kadang gue sering banget nih kalau like dulu ya, atau nggak sekarang sih, pakai eyelash extension, gue keluar gak pakai makeup, cuma skincarean sama lip tint, dan orang-orang ngiranya gue makeup gitu loh, cuman karena gue pakai eyelash extension. Itu pros, itu menurut gue pro banget sih, apalagi especially for someone like me who's always late. Jadi ya itu pros. Terus pros selain itu mungkin enggak sih, itu doang. Itu kayak top 1 menurut gue bagi cewek-cewek, itu kayak surga dunia, menyingkat waktu siap-siap. Karena jujur aja deh, kayak pasti kalian tuh kadang suka males make up juga kan? Apa gue doang? Gitu, kayak mau keluar nih tapi kayak harus melewati proses siap-siap itu, jadi bikin males gitu. Jadi ini sangat menyingkat waktu. Consnya ya udah pas, ini tuh bisa bikin ketergantungan. Like I'm dead ass. Ini benar-benar bisa bikin ketergantungan. Sekalinya udah rontok semua nih eyelash extension lu bakal ngerasa, I'm sorry to say, lu bakal ngerasa jelek. Karena gue sering banget kayak gitu dulu. Kayak gue kalau udah rontok semua bulu matanya, gue merasa kayak anjir, ini manusia terjelek yang gue pernah lihat gitu loh. Gak terbiasa, soalnya udah kebiasa banget sama bulu mata terus itu. Makanya itu yang bikin gue juga, terus sama itu juga bikin bulu mata asli lu tuh copot, rontok gitu. Itu consnya, berarti ada 2 ya, kayak melebihi gitu, 6-7. Nah, yang bikin gue akhirnya waktu itu berhenti pakai eyelash extension dari 2025 sampai 2026, setahun tuh full gue nggak eyelash extension sama sekali. Itu karena gue tuh ngerasa kayak agak toxic juga ya hubungan gue dengan bulu mata eyelash extension ini gitu. Kayaknya gue nggak mau terlalu ketergantungan sama mereka gitu loh. Gue tuh pengen yang kayak ngerasa cantik walaupun gak pakai apapun di muka gue gitu. Jadi kayak pelan-pelan gue mulai biasain pakai maskara lagi. Tapi pada akhirnya gue balik lagi juga karena emang mempermudah banget. Gue tuh pakai lagi pas kemarin gue ke Malaysia, karena kalau lagi liburan gitu kan pasti harus berangkat pagi kan. Dan gue tuh nggak mau aja kalau misalkan lama nungguin gue cuman pakai maskara atau pakai gue kan beli ini juga ya, clusters gitu kayak Dorolab dan lain-lain. Itu kan lumayan lama pakainya. Jadi gue kayak yaudahlah pakai eyelash extension aja biar mempersingkat waktu gue siap-siap gitu loh. Biar liburannya tuh lebih enak. Tuh. Nah, sampai sekarang keterusan lagi. Karena gue udah ngerasa cantik banget anjir pakai eyelash extension dan enak gitu loh. Kayak gue mandi juga tinggal mandi, nggak usah copot. Gue bangun tidur bulu mata gue udah cetar. Lu paham gak sih? Jadi itu pros and cons-nya menurut gue. Menurut gue ini kayak gue bakal terus lagi nih make, cuman ya udahlah mau gimana lagi gitu. Itu dari gue. Gue ngomongnya panjang banget ya, sumpah. Lu denger gak sih?
das. Itu suara geledek. Petir, geledek. Suara petir. Lagi hujan deras banget. Li jangan teriak. Kenapa? Kalau gue teriak jump boat, boleh gak? Tinggi badan gue itu 155. Tapi pasti banyak yang gak percaya. Tapi gue beneran pendek anjir. Sekarang logikanya ya, ngapain ada orang yang bohong soal mereka pendek? Yang ada harusnya gue bohong, gue tinggi gitu loh, gue lebih-lebihin. Iya, tinggi gue tuh 165 gitu. Itu masih make sense, orang bohong biar dilihatnya tinggi. Ini ngapain orang bohong kalau dia pendek? Aduh, gue takut banget deh. Kenapa ya hujannya kerasa deket gitu? Ya iya sih, depan rumah gue, tapi mesti gimana ya? Kayak kerasanya tuh kayak masuk ke dalam kamar gue. Tapi tapi kakak vibes orang tinggi. Enggak, sumpah enggak. Berat badan gue itu 45 sekarang, gara-gara kemarin diare kan, jadi turun lagi. Tuh, waktu itu biasanya berat gue tuh 46, 47. Sekarang lagi 45. Gue gak tahu sih kemarin 45. Cuman waktu pas gue awal-awal kena diare itu turun ke 44. Gak mau, gak boleh joget jump boat, lagi petir. Tuhan lagi marah. Bener-bener heboh banget kan geledek. Sumpah gue kayak gak mungkin 155 gak sih? Ya udah deh, 153. Gue gak tinggi. Guys, sumpah kalau ada yang pernah ketemu gue pasti juga gue tuh pendek. Dari dulu gue tuh pendek. Gak tinggi-tinggi. Kayak yaudah, emang berarti aku short and sweet. Tapi gue lebih tinggi daripada Sabrina Carpenter. Gue lebih tinggi daripada Sabrina Carpenter dan Ariana Grande. Karena kalau gak salah Sabrina Carpenter itu 153. Pas gue cek di Google ya. Cuman dia emang pendek kan. Gue kayak gak dibolehin ngomong anjir. Gue juga lu yang nonton live ini tahu gimana gue yang bener-bener denger first hand. Iya, jadi Sabrina Carpenter tuh yang gue, Ariana Grande itu juga sama 153. Tolong ya Sabrina, Ariana Grande WA gue kalau misalkan gue salah, correct me if I'm wrong ya girls. Kan kalian punya nomor gue nih, Sab, Ari. Jadi yaudah. Karena gue udah lama sih gak ketemu sama Sabrina sama Ariana. Cuman terakhir ketemu tuh kita kayak tingginya sama gitu. Cuman gue rasa sekarang gue lebih tinggi daripada mereka. Gue kangen deh sama mereka. Udah lama banget gak nongkrong. Akrab. Kan albumnya Sabrina Short and Sweet itu terinspirasi dari gue. Cause I'm short and sweet. Gitu, dia bilang kayak boleh gak gue namain album gue tuh terinspirasi dari lo. Terus gue kayak oh my god boleh banget. Jujur. Demi apapun sumpah itu apa anjir. Lu pada lihat gak sih? Itu gila sih. Bener-bener kilatnya sampai masuk. Gue enggak, soalnya tadi kilatnya tuh sampai masuk ke sini. Gue nggak bohong, makanya gue nanya lihat apa enggak. Gue di Jakarta BTW. Ada yang di Jakarta juga hujan pasti, nggak tahu ada yang takut.
Ih, gue takut deh. Bentar dah. Meeting. Enggak, lu gila ya. Apa rahasiamu bisa semanis itu? Jakbar masih petir doang. Ya, ini gue di Jaksel. Udah kayak gini. Nggak tahu. Jaktim mau jam petir juga. Iya, berarti kalau kita dekat. Gue tuh di Pancoran. Jadi kayak Jaksel yang deket Jaktim. Apa rahasiamu bisa semanis itu? Hujannya. Iya. Nyatoknya pakai catokan apa? Aku pakai Macarizo. Yang ini. Bagus banget, sumpah. Ini so worth it itu. Macarizo. Gue beli sendiri ya. Ini gue beli sendiri, nggak di endorse. Karena gue tuh emang lagi pengen nyari catokan baru gitu, yang plate-nya lebih gede. Karena gue kan biasanya pakai yang Remington. Nah, yang Remington itu tuh bagus juga, tapi plate-nya tuh agak kecil. Jadi gue tuh kalau nyatok tuh lama jadinya. Karena cuman bisa, aduh, ini petirnya gila banget ya. Cuman bisa kayak sedikit-sedikit. Terus pas gue beli itu, gue cobain, bener-bener sebagus itu. Nggak bikin keset. Lu kan kadang kalau misalkan nyatok lurus gitu kan biasanya suka kayak nyangkut gitu ya, di gue ya, suka nyangkut gitu. Itu tuh nggak sama sekali, itu bener-bener bikin smooth karena katanya tuh ada keratinnya di plate. Tapi gue gak pernah terlalu percaya gituan ya, cause like how is that even possible? But I feel like they're not lying. I think they're telling the truth. Lo mau lihat THR gue gak? Maksudnya amplopnya aja, amplopnya. Lucu kan? Amplopnya kayak gini, cu. Terus kayak lucunya gitu, tante gue tuh pas ngebagiin ini, itu dia bawa briefcase. Tau kan kayak briefcase kayak gini nih, tapi warna abu-abu, yang kayak emang bener-bener biasanya buat ya, kalau di film-film action gitu tuh kan ada briefcase warna silver, sorry kok abu-abu ya, silver, terus isinya uang banyak. Terus dia naro nih, dia natain satu persatu. Terus kita semua pas dia buka gini, kita semua kan kayak pada kaget, kayak demi apa. Terus ternyata ini amplopnya doang, isinya sedikit. Ini gue cuma dapat satu. Oke lah, it's not bad. Gue kira duit bener, gue juga. Gak apa-apa, isinya ada duit. Udah stop nyuruh-nyuruh dan sejam bau, udah. Ntar marah loh, lagi geledek gini nggak boleh joget-joget yang kayak gitu. How's the thesis, bro? I'm done. Udah selesai, tinggal nunggu wisuda. Lebaran kemarin, gue cuma sehari doang guys. Kan dari keluarga nyokap gue doang ya. Jurusan apa? Komunikasi. Room tour, gue udah bikin videonya, nanti bentar lagi di post room tour buat kalian semua. Gue kemarin lebaran kan, ini makanya ini pelajarannya buat kalian semua. Kayaknya harus
lebih wise kalau mau bawa pacar ikut lebaran gitu. Karena gue kalau lebaran kemarin semua orang tuh pada nanyain gitu, kayak uti gue, nenek gue, om gue, tante gue, JJ mana nggak nyusul kesini. Terus gue kayak udah putus. Gue ada kali kayak ngomong udah putus ke berapa orang gitu ya, ke satu keluarga gue. Terus mereka semua kayak demi apa, sejak kapan? Terus kayak dari Februari. Kok bisa? Ya gitu deh, gue cuman gitu doang. Gitu deh om tante. Makanya gak usah deh dibawa-bawa. Ya gak apa-apa, siapa tahu yang kalau kalian mau jadi tapi gue enggak. Bahkan itu juga pertama kali nyokap gue denger itu dari situ tuh, gara-gara nenek gue nanyain kan. Karena gue gak ngasih tau nyokap gue juga gak ngasih tau kakak gue gak ngasih tau siapa-siapa. Kalau keluarga ya, kalau keluarga tuh gue tuh bingung gitu, kayak how to break the news. Karena kan udah pernah ketemu semua ya, gue bingung gitu cara ngasih taunya gimana ya. Apa nggak usah ya, nggak usah kali ya, biar mereka sadar sendiri aja. Gue mikirnya gitu. Kalau sama teman-teman tuh gampang gitu, kayak iya gue udahan gitu. Tapi kalau sama keluarga tuh kayak bingung ngomongnya gimana ya. Gak usah ngomong lah gue. Aduh, bentar. No. Iya gue Kristen. Gue Kristen tapi nyokap gue tuh Muslim. Dan kayak keluarganya nyokap gue juga. Lu paham gak sih? Udahlah, mama udahlah. Kayak that's irrelevant right now. Jadi ya kan gue bilang, orang tua gue kan udah cerai dari dulu ya, udah lama banget dari gue kecil. Jadi gue kayak mendapatkan best of both worlds gitu. Gue merayakan lebaran dan gue juga merayakan Natal. Karena tuh kayak dari bokap gue tuh bener-bener Kristen semua, nyokap gue bener Muslim semua. Jadi gue yang kayak gitu. Seru deh, fun. Udahlah guys, kayak maksudnya itu menurut gue itu rada udah kayak menjelaskan kenapanya. Sepertinya kalian tuh nggak perlu tahu ya. Tapi ya udah, just like wanna make it clear. Iya gitu. Bagaimana nanya, gue pacaran 6 tahun ya. Makanya rada awkward gitu kayak ngasih tahu keluarganya. Gue kayak bingung banget, sumpah gue bingung banget anjir. Ya. Baju tidurnya beli di mana? Ini aku beli di VS kemarin. Lucu kan? Move on-nya gimana? Ya ini aja, main sama temen-temen. Sumpah hujannya gila banget, gila. Enggak, gue gak punya Facebook ya BTW. Kalau misalkan kalian ngeliat ada orang yang pakai buka gue di Facebook, itu udah pasti faker. I don't have Facebook. Oh, can I say that? Kayaknya gue gak boleh menyebutkan aplikasi lain deh. Gue gak punya FB. Oke, yang gue punya tuh cuma Instagram, IG, TikTok, sama kalau social media, sama ini Twitter, X, whatever. Itu doang. Selain itu gue gak punya sosmed lain. Iya gak ada, itu doang. Pinterest, iya Pinterest punya, tapi itu jatuhnya bukan, oh iya itu social media deh, bener. Iya Pinterest punya. Tapi ya udah gak sih, kayak gue Pinterest aja juga tuh gak banyak yang tahu kok. Gak ada yang menarik di Pinterest gue, sumpah gue jarang banget bikin board. Jarang ngepin gitu, gue cuman buat nyari foto-foto inspirasi doang. Don't say IG. Why? Oh, you can't say Igoy.
Igoy. Yang pengen tahu Igoy gue ada di bio TikTok gue, ada Igoy gue. Itu yang asli ya. Nah, Igoy gue tuh juga cuman 2. Si yang ini yang ada di bio gue, Natalie Awantara, sama ini Lily. Tapi ini Lily juga udah jarang banget aktif karena gue tuh bingung mau post apa di situ. Dulu tuh itu kayak dump account gue doang kan. Terus lama kelamaan tuh udah mulai banyak orang yang gue kenal tuh nge-follow, terus gue tuh rada risih gitu loh jadinya. Awalnya tuh kan yang nge-follow ya cuman kalian-kalian aja gitu. Apa gue private aja ya? Tapi kayak gue juga sekalian pengen removein orang yang gue kenal. Soalnya gue malu anjir. Spotify lu masih kok. Spotify boleh nggak sih nyebutinnya? Itu namanya Lily, literally Lily doang. Literally Lily. Ya Lily doang lah intinya. Lily kayak ini nih nama gua, Lilie. Thank you. Lash kamu apa? Ini gue di Nash. Ini eyelash extension di Nash. Aku rasa hibiscus iced tea. Gue suka yang teh. That's American love. Kalian ada yang nonton Love Story gak sih? Yang JFK Jr. sama Carolyn Bessette. Yeah, I don't have FB, so that's not me. Kok bisa bibirnya gak hitam? Emang ini bikin bibir hitam ya? Bukannya itu cuman kayak, kalau ini enggak gak sih? Kan aku enggak. Udah enggak. Gue terakhir itu, gue udah berhenti kayak 7 tahun. Udah 7 tahun gak sama sekali. Bahkan sekarang gue udah gak kuat. Nyiumnya aja tuh udah gak kuat. Pasti gue bakal, asam lambung gue bakal naik. What? Kamu pernah bocor? Gak pernah. Kamar kakak gue tuh kayaknya penempatan kamar gue tuh bagus deh, jadi gak pernah bocor. Pengaturan 18+. Iya nanti ya. Itu kayaknya harus diatur sebelum mulai live deh. Pernah warnain rambut. Tapi gue tuh warnain rambut juga nggak yang gila, nggak yang ekstrim kayak warna pink gitu ya, atau warna biru tuh nggak pernah. Palingan cuman coklat. Paling terang gue warnain rambut itu ini. Itu yang gue bleaching tuh. Kan kalau coklat itu gue nggak gue bleaching waktu itu, kayak udah cat sendiri, udah keluar banget coklatnya kan, karena emang waktu itu masih virgin hair, kayak belum pernah diapa-apain. Terus setelah itu gue tuh pengen warna brunette tuh lebih menyala gitu kan, jadi gue di bleach, terus hasilnya malah jadi ginger gitu, low key red ginger. I still have the picture, bentar deh. Dan gue nggak suka, di gue kayak nggak cocok gitu. Apa rahasiamu bisa semanis itu? Mana ya?
nih. Waktu itu gue paling terang tuh kayak gini. Ini cat rambut gue paling terang, dan menurut gue itu gue nggak cocok banget, kayak gue jelek banget pas ini. Gue ngerasa kayak jelek banget. Ini tuh bener-bener cuman Hai Kak Bella. Ini tuh bener-bener cuman bertahan nggak nyampe sebulan anjir, kayak 2 mingguan gitu atau kayak seminggu lebih, langsung gue cat lagi ke gelap. Gue nggak suka banget, karena sebenarnya ini tuh bukan warna yang gue mau, bukan ini sebenarnya. Kayaknya gue emang salah aja deh, salah salon. Gue tuh pengennya tuh nggak brunette merah, gue maunya kayak brunette tuh coklat terang. Gimana ya gue jelasinnya? Waktu itu inspo picture gue juga siapa ya, lupa gue. Kalau nggak salah Blair Waldorf deh. Dan itu jauh banget dari rambutnya Blair. Tapi deras. Nih, gue paling bagus cat rambut tuh ini menurut gue ya. Kayak bagus. Dan ini gue nggak di bleach. Tapi ini kelihatan gak sih? Nih, ini gue nggak bleach, sumpah. Dan ini bagus banget. Gue tuh pengen kayak gini lagi coklatnya, tapi menurut gue sekarang tuh udah susah deh kayaknya. Ada, gue pernah ngepost di TikTok itu kayak di situ hasilnya lebih bagus. Di liburan akhir tahun. Iya kan, bagus. Nah, gue tuh tadinya mau coklat yang kayak gitu, tapi tuh terangan dikit lagi. Lo ngerti gak? Terangan dikit lagi, dibikinnya malah ginger. Apa rahasiamu bisa sama di situ? Iya, gue cat hitam ini. It's American Love. Bentar, gue lagi mencari. Bernyanyi. Di sini bagus. Coklatnya kan bagus. Pengen kayak gitu lagi. Ini waktu yang gua waktu yang gua dicat itu. Iya, jadi merah kan. Nah, terus itu gue kayak gitu bentar doang, terus gue gelapin lagi, digelapin tuh jadi kayak gini. Yang menurut gue ini justru warna yang gue mau, tapi udah rusak karena kan jeda waktu gue ngecatnya tuh sebentar, kayak cepet ya. Jadi udah rusak, padahal gue tuh suka. Coklat yang gue mau tuh padahal segini, ini pas udah gue gelapin sendiri. Kayak bagus kan kalau coklatnya gini. Tapi ini udah kering banget, sumpah udah kering. Terus akhirnya ya udah, kayaknya beberapa bulan kemudian gue tuh kasih waktu dulu buat rambut gue kan. Karena kan udah 2 kali dicat within like not even within a month. I think it's within like 2 weeks. Jadi gue diemin dulu kayak gini. Beberapa bulan, kayak mungkin 3-4 bulan gitu, baru gue cat lagi hitam. Udah, setelah itu kayak gue gak pernah nyentuh lagi ngecat karena gue takut. Mungkin nanti itu like maybe 5 years setelah ini, 5 years from now. But for now gue gak mau dulu. Bagus anjay. Ini gue suka banget. I am better than you. Walaupun gak kelihatan tapi itu rusak jujur. Udah, itu journey gue mewarnai rambut, mewarnai jump boat. Siapa yang pernah warnain jump boat mereka? Jujur aja. Gue gak pernah anjir.
Sebenarnya ada perbincangan lucu waktu itu, gue pernah ngomongin sama teman-teman gue, tapi kayaknya too much nih kalau diceritain di sini. Soalnya tentang jam bau. Jangan, ya makanya jangan. Tapi ada yang bisa telepati sama gue nggak? Kayak kita bikin kata ini aja deh. Enggak deh, kayaknya nggak boleh deh. Kayaknya nggak boleh diomongin di sini deh guys. Takutnya agak insensitif gitu. Tapi nggak insensitif, ini bener pure datang dari rasa kepo. Dari rasa kepo aja, gitu loh. Iya jangan deh, gue takut. Duh, gue pengen. Gak usah, kita ganti topik ya. Gue takut ke ini, ke R word, ke restrict. Like, TikTok please don't ban me. I love you TikTok. TikTok is literally my favorite app. It's the best. Li, gimana rasanya life after breakup? Nggak mau ngerasain sih lebih tepatnya, makanya gue jalan-jalan mulu. Gue bulan depan juga mau ini. Gue bulan depan mau jalan-jalan lagi. Ada yang bisa tebak negara? Cluenya ada Disneyland. Udah dong. Enggak, bukan Jepang. Enggak. Lumayan. Iya betul. Yang depannya H. Iya, udah bener kok. Baru banget beli tiket kemarin. Jadi lebih kayak gak usah dirasain, kita jalan-jalan aja. Sama temen gue, sama Carol, temen kampus gue. Berapa hari ya? 5 hari. Karena temen gue juga tuh yang ngajakin gue itu budak korporat guys, jadi nggak bisa yang lama-lama. Itu aja dia udah ngambil cuti. Jadi ya udah. Bareng Kabela, sumpah ya, aku tuh udah kayaknya bakal juga deh nanti. Kemungkinan besar gue sama Kabela bakal ke Bangkok sih tahun ini. Karena gue tuh udah yang nanyain mulu setiap kali ketemu dia, kayak waktu itu dia bilang belum bisa nentuin bulannya kapan karena dia mau pindah kantor kan. Jadi ya udah mau ini dulu aja, menyesuaikan diri di kantor baru. Terus gue kayak oke, it's fine. Abis itu pas dia udah kayak pindah kantor baru, gue langsung kayak oke, sekarang udah di sini, mau bulan apa gitu. Jadi kayak harusnya kemarin dia ngomongin kapan ya, lupa, antara Agustus atau September gitu, gue bakal sama dia. Itu udah pasti sih, gue pasti bakal maksa dia terus setiap hari, setiap detik. Karena waktu itu gue tuh udah sempet mau ke Bangkok sama dia pas 2025, tapi guanya muntaber, Tuhan. Dan gue tuh kayak bener-bener sebel banget karena gue kira bakal sembuh kan sebelum kita, padahal udah beli tiket. Gue udah cerita ini kayak berkali-kali, cuman gak apa-apa ya karena gue masih kesel. Udah beli tiket pesawat dari lama, udah book hotel, udah book cruise waktu itu. Terus gue muntaber, terus gue kayak gak bisa ikut karena gue berdiri aja tuh gak kuat, saking lemesnya ya. Terus ya udah gue bilang kayak aku gak bisa ikut deh kak. Nah untungnya itu tuh gue tuh awalnya kan bareng temen gue nih yang nanti ke Hongkong sama gue, sama Carol. Abis itu gue ngajakin Kabela, kak mau ikut gak sama aku sama Carol ke Bangkok nanti. Terus dia kayak mau. Nah untuk jadi Kabela akhirnya ke Bangkok itu sama teman kampus gue, dan untungnya mereka nyambung gitu. Jadi ya udah, dia nggak sendiri. Dan itu nggak jadi, makanya gue yang kayak ayolah tahun ini fix. Ya mau gimana guys, beneran nggak kuat, orang gue udah dirawat
dirawat sehari doang gitu ya. Tapi kayak beneran gak kuat gue. Orang gue juga nelfon Kak Bella sampai nangis-nangis. Gue juga kesel anjir, kayak kenapa gue muntaber. Mungkin gue kecapean juga kali ya. Soalnya tuh Desembernya gue habis pulang dari Jepang kan. Terus Januarinya udah mau langsung ke Bangkok. Sakit jiwa. Udah gitu itu angus lagi. Nggak bisa di refund, nggak bisa di reschedule. Refund nggak bisa, reschedule tuh bisa. Tapi kalau di reschedule pun, gue mau pergi sama siapa? Coba, dan masih harus bayar lagi juga. Jadi mending ya udah angusin aja. Kamu enggak, aku gak sering cancel sumpah. Itu kan karena sakit. Yang waktu aku cancel gak ke Blok M itu karena ada kerjaan. Tapi gak sering anjir. Pernah ke luar negeri sendiri? Pernah. Itu hitungannya sendiri sih. Waktu itu kerjaan juga, karena kerjaan. Relapse sih kalau malam nih. Maksud apa nih? Muntabernya. Pernah overthinking gak sih mengenai kehidupan? Mengenai hidup? Pernah. Siapa yang gak pernah? Apa sih, gue bingung relapse apa. Gue bingung, jangan ketawa. Iya, I am single. Gue bingung, gue masih. Oh, maksudnya anjir. Oke, in my defense, gue ada pembelaan kenapa gue kayak nggak langsung nyambung suka relapse malam-malam. Karena terakhir gue ngerasain putus itu 6 tahun yang lalu kan, berarti sebelum Ahmad JJ. Terus ini baru 6 tahun kemudian gue baru ngerasain putus lagi. Jadi kayak gue gak terlalu connect tuh, maksudnya relapse malam-malam. Gue kira muntaber. Bener juga sih, kadang kalau malam-malam suka kambuh. Tapi maksudnya itu iya, enggak sih, enggak malam-malam juga. Relapse tuh kadang kalau kayak ngelewatin tempat yang pernah kita datengin aja. Dan itu kayak setiap titik di Jakarta, di mana-mana aja. Gue sampai gak tahu mau kemana lagi anjir. Even kalau gue ke luar negeri juga nih, semisalkan gue ke Bangkok, atau misalkan gue ke Jepang lagi, atau misalkan gue ke Bali gitu ya, atau kemana gitu, itu pasti bakal tetap keinget dia. Karena kan gue pernah mengunjungi tempat itu pas masih pacaran, walaupun gak sama dia ya, tapi kan kayak, lo ngerti gak sih, waktu itu dulu gue ngabarinnya dia, Mbak, hai! Nah itu dia, aku bakal ke Hongkong sama dia tuh, sama si Carol. Apa, Neng? Cukup tahu apa, Fe? Lu bilang gue teman kampus. Enggak ada, gue bilang Carol. Gue dari tadi nyebut nama. Ya enggak. Gue dari tadi nyebut nama, bukan sahabat. Ih, jangan. Iya, sahabat gue batalin. Oh, gitu. Iya, sahabat gue sumpah. Enggak, gue gak connect. Waktu itu juga Sean gak nganggep gue sahabat. Iya, sahabat gue. Gue bakal ke Hongkong bulan depan sama sahabat gue, Carol, yang paling gue sayang. Aduh, jangan gitu dong. Kan gue udah nyari-nyari ini juga nih. Udah bikin itinerary. Tapi bohong. Kalau gue yang bikin itinerary, kita baru berangkat dari hotel jam 1. Mending elu aja yang bikin. Biar kita berangkat pagi.
Jangan bete. Masa tadi ada yang bilang gue red flag. Emang gue se-red flag itu ya? Maaf ya kalau aku red flag. Gue bikin kita berangkat jam 6. Jam 6 sore. Gak apa-apa. Justru gue seneng banget kalau jam 6 sore kita berangkat ya dari hotel. Jump boat. Lu udah dari sih. Kan kamu morning person banget. Gue se-morning person itu sampai kayak semua teman-teman gue tuh, sahabat-sahabat gue tuh pada kagum. Li, kok lu bisa bangun sepagi ini? Terus gue kayak, biasalah, udah didikan dari kecil. Apalagi itu tuh, si Jocelyn Annabelle. Kok gue dia masih ada di sini nggak? Apalagi dia tuh paling kagum kalau gue bangun pagi. See you, jujur janggal. See you sahabatku. Emang kalau bangun langsung ngapain aja? Oh, masak. Gak. Maksudnya berdoa dulu kan. Terus beres-beres kamar. Minum air putih. Terus turun ke bawah, masak. Masak buat satu keluarga. Terus setelah udah masak, gue makan. Abis makan, ngopi. Terus abis ngopi, ya udah gue kayak kerja. Gak mandi. Ya mandinya entar dong. Masa mandi abis itu masak? Sama aja, ntar keringetan. Mandinya entar. Nah, kan gue biasanya WFH ya. Jadi baru tuh ntar kalau agak ada break baru mandi. Mandi kalau mau aja. Masak apa kalau boleh tahu? Masak nasi dalam bambu kar bakar kayu atas bambu sa kesebay-bay kasalalu sa. Gak lucu ya. Masak nasi dalam bambu, bakar kayu atas batu. Nah, abis itu kubur aja masa lalu. Yang berlalu, soba abu, gitu. Yaudah. Terus abis itu jangan lupa untuk monitor ke ketua. Karena anggota mau lapor ketua, gitu. Kondisi kan lagi gacor ya, ketua. Gue lupa dia abis itu ngomong apa. My trip mantan hancur gitu. Gue bilang lagi gitu ke ketua, stop udahlah gak usah diatur, karena lu tuh udah bukan lagi donatur. Gitu. Orang terus ntar gue bilang juga karena kayak orang baru lebih gacor gitu. Itu keseharian gue. Itu bukan lagu, itu emang real conversation gue sehari-hari gitu. Dan yang gue lakuin setiap bangun pagi dan habis masak nasi dalam bambu. Itu lantainya pakai, bukan, ini kayu beneran. Sampai depan juga kayak gini, kayu. Bakar kayu dalam bambu. Gue masih ngakak banget yang soal relapse tadi deh. Suka relapse malam-malam, terus gue kayak apa muntaber. Gue nggak expect lo dance jump boat itu bener-bener rame. Jujur gue agak malu sih. Semoga nggak nyampe FYP keluarga gue ya.
eyelash tuh tipe apa? Gue yang tipe Starlight. Nyampe. Kamu pakai parfum apa? Aku lagi pakai ini, Mon Paris. Lagi. Sama Gisah. Warna pink. Itu kan karena udah ke-spill juga ya waktu itu. Tapi kemarin ini gue habis beli parfumnya Erika Carlina loh. Dan itu wangi anjir ternyata. Gue lihat kayak ada stand gitu kan, Crusita. Terus gue kayak yaudah iseng aja mau nyium-nyium, dan ternyata gue suka. Terus akhirnya gue beli. Bagus sih, itu juga bagus. Wanginya enak. Gue yang warna ungu. Tapi ya itu tergantung ya, karena kan gue tuh sukanya wangi yang buah-buahan, manis lah. Gitu. Jadi kalau kalian gak terlalu suka wangi manis, kayaknya gak terlalu cocok di kalian. Berapa itu? 300-an. Udahan ah. Gue mau udahan live-nya karena gue pengen tidur. Soalnya kan besok gue harus bangun pagi banget ya. Tuh kan. Kak, itu nama Lily beli di mana? Nggak beli sih, aku dapat dari orang tua aku namanya, dikasih nama Lily pas aku lahir gitu, ada di akte. Jadi iya, kayaknya kalau mau nggak tahu ya, mungkin sekarang udah bisa beli nama kali, tapi gue nggak tahu juga. Nggak bercanda, ini gue beli. Ini kado ulang tahun, tapi kayaknya belinya tuh di Scoop. Dah. Dapat ide dari mana dance jump bow? Itu tuh yang bikin DC-nya Kabela. Sumpah, dia tuh tiba-tiba aja gitu kan, yang kayak gitu. Terus dia kayak gini. Habis itu gue tambah-tambahin, gue kayak tapi jujur kok keren sih DC-nya. Terus akhirnya kita seriusin kan. Yang sebenarnya seharusnya tuh gak boleh dinormalisasikan dan diseriusin, tapi ya udahlah. Iya kan, dance-nya candu anjir. Sumpah. Keren, sumpah keren. Dah, tadi sih gue soalnya mau tidur. Gue mah gak tahu kalau kalian yang suka begadang. Gak relate deh. Gak pernah tuh, gak tahu apa sih arti begadang. Gak pernah begadang soalnya. Aku morning person banget. Apa itu begadang? Udah, dadah.